kami melihat di SD IP Al-Madani inilah jawaban. Makanya kami yakin melepas anak kami di sekolah SD IP Al-Madani. Ada program berupa Diari Anak Soleh. Kemarin itu kami berterima kasih diberi kesempatan untuk bersama-sama mengikuti bagaimana ikut-ikut bersama membentuk karakter anak. Jadi kita sebagai guru dan orang tua janganlah hanya terpaku hanya pada program-program. Tapi yang penting adalah bagaimana menghidupkan hati anak-anak kita ini dengan semangat keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sekalian yang berbahagia di rumah pada saat hari ini. Hari ini kita bersama Ustazah Lain. Saya akan membawakan kegiatan talk show testimoni orang tua terhadap SD IP Al-Madani Tapin. Mari kita berkenalan dulu. Di sini sudah ada Ustadz Masyuri selaku kepala SD IP Al-Madani Tapin. Juga ada Bapak Ibnu Sina, ayah dari Ananda Fania kelas 4 SD IP Al-Madani Tapin. Dan ada Bapak Ramadi, ayah dari Ananda Novel kelas 1C. Nah, untuk mempersingkat waktu pada hari ini, mari langsung saja kita dengarkan selayang pandang dari SD IP Al-Madani Tapin. Sekiranya Ustadz Masyuri, silakan kami persilakan untuk menyampaikan selayang pandang SD IP Al-Madani Tapin agar kita saling kenal mengenal. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibnu Sina dan Bapak Rahmadi yang menyempatkan waktu di sela-sela aktivitasnya hari ini untuk berbagi bersama kaitannya dengan perjalanan yang sudah dilalui bersama SD IP Al-Madani Tapin, yang per tahun ini kita masuk di tahun yang keempat. Kalau Pak Ramadi, abahnya Novel ini mewakili siswa full BDR. Kalau Pak Ibnu Sina ini mewakili siswa yang sempat merasakan non BDR. Jadi bagaimana yang selama dirasakan ya dari selama siswa belajar di Al-Madani ini, abahnya Novel yang merasakan dari awal masuk sampai wah ini kan ada turun ke sekolah anaknya yang belajar secara offline ya. Kalau Pak Ibnu Sina sudah merasakan suasana belajar di sekolah kayak apa ya. Nanti mohon diberikan masukan-masukan barangkali untuk perbaikan ke depan. Salah satu hal yang harus kita menjadi semangat bersama adalah bahwa seperti yang tertulis di belakang ini ya, itu bukan visi, tapi itu sebuah tagline semangat kita, yaitu sekolahku jalan ke surgaku ya. Artinya kami sebagai pendidik menjadikan sebagai semangat bahwa setiap aktivitas yang kami lakukan ya, setiap aktivitas kami dalam mendidik anak-anak di sekolah ini adalah jalan menuju ke surga. Sehingga itu bisa dirasakan oleh anak-anak bahwa setiap kali dia turun ke sekolah atau sekarang dia sedang BDR di rumah ya, setiap kali ada tugas-tugas pelajaran apapun ya, yang mungkin untuk di awal-awal yang memberatkan, ini harus diiringi semangat bahwa ini adalah sebuah proses untuk menuju pribadi yang lebih baik ya, sebuah jalan menuju surga. Biar mengikuti tugas ini bukan semata-mata supaya pian bisa naik kelas ya kan, supaya pian bisa lulus ujian, lulus tes, bukan, tapi ini sebagai sarana untuk lebih baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang intinya adalah bahwa kita orang tua dan guru harus kerjasama yang baik ya. Ada program kemandirian ya. Jadi yang pertama anak-anak kita harus mandiri ya. Mudah-mudahan makin lawas sekolah di Al-Madani, makin kelihatan mandirinya gitu ya. Kemudian kompetitif ya, anak-anak kita pacu terus berprestasi ya, baik akademik ataupun hal-hal yang lain. Dan yang terakhir visi kita adalah bagaimana anak-anak itu cinta dengan lingkungan. Yang paling gampang
wujud dari cinta lingkungan adalah tidak membuang sampah sembarangan ya. Jadi bagi kami prinsipnya utamanya untuk pendidikan anak adalah hal yang terpenting. Jadi kami tidak mau salah meletakkan anak di sekolah yang bukan harapan kami semua. Melihat landasan pendidikan utama itu adalah penting. Kami melihat sebelum memasukkan anak ke sekolah, kami pantau dulu sekolah yang mau kami masukkan tadi. Terlihatlah di SDIT Al-Madani ini, kami melihat di sini bahwasannya bukan hanya aspek akademik. Bagi kami sekolah yang baik itu, menurut kami berdua sebagai salah satu orang tua, sekolah yang baik itu adalah bukan hanya sekolah yang mementingkan akademiknya saja, akan tetapi ada aspek yang lain, yaitu aspek spiritual dan aspek mentalnya. Ini bisa menimbulkan nanti anak tersebut bisa berkarakter nanti dengan adanya aspek mental tadi. Nah, dengan adanya beberapa aspek tadi, kami melihat di SDIT Al-Madani inilah jawabannya. Makanya kami yakin melepas anak kami di sekolah SDIT Al-Madani. Walaupun untuk saat ini mungkin yang Ustadz katakan tadi, dan Ustadz juga bilang bahwasanya saat ini anak kami masih belum bisa mengecek pembelajaran secara langsung tatap muka karena kondisi pandemi saat ini. Dan alhamdulillah, selain melihat aspek-aspek tadi, kami juga melihat dari segi pengajarnya, ustadz-ustadznya, yang mana ustadz-ustadznya di sini juga kami melihat orang-orang yang berkompeten, Pak. Artinya bukan hanya dari skillnya, akan tetapi kesolehan dan solehannya juga kami tuntut. Melihat dari itu semua, karena seorang pengajar itu akan menjadi contoh teladan bagi anak kami. Kebanyakan anak-anak itu lebih condong taat kepada gurunya ketimbang kepada orang tuanya. Nah, disinilah kami melihat dengan tingkat aspek ustadz-ustadz yang pengajar di sini juga berkualitas, maka kami yakin juga anak kami akan secara tidak langsung berefek ke saleh-salehannya. Mungkin seperti itu, Ustaz. Salah satu alasan kami menyekolahkan anak kami di sini yaitu melihat dari visi dan misi serta program-program yang ditawarkan oleh SDIT Al-Madani, di mana selama itu kami melihat ada, ya saya sempat merasakan sebelum pandemi, di mana kan ada program-program kita bikin hafiz Quran, dia adanya sholat duha bersama, ada qalilullah atau menghidupkan sunnah Rasul, tidur siang, dan banyak program-program lain yang intinya membentuk karakter yang mandiri, dan yang paling terpenting itu adalah berakhlak Qurani. Dan sama seperti apa ini, kita melihat tenaga-tenaga pendidiknya saya lihat berkompeten, dan kita mempercayakan untuk anak kita bersekolah di sini. Dan yang terpenting, selama pengalaman kami 1-2 tahun ini, ada program berupa diare anak soleh, dimana itu kami berterima kasih diberi kesempatan untuk bersama-sama mengikuti bagaimana ikut-ikut bersama membentuk karakter anak. Nah, mungkin itu. Sendiri. Alhamdulillah, terima kasih, dengan program itu kita merasakan langsung sebagai orang tua, dimana kadang dia sholat duha, sholat, alhamdulillah sekarang 5 waktu tepat. Nah, tepat waktu kita dengan azan juga. Jadi ada kesadaran sendiri dari Ananda untuk yang sholat 5 waktu dan sholat duha. Ya, alhamdulillah, salah satu program yang sangat kita rasakan bermanfaat. Cuma juga kemandirian, maksudnya akhirnya dia bisa mandiri dalam mungkin membantu orang tua di rumah. Gitu saja. Seperti yang dijelaskan Mbak Sinda tadi, bahwasanya secara tidak langsung efek anak kami dari segi masalah ibadah itu semakin meningkat secara tidak langsung, dan itu otomatis susah, karena bahkan
selain anak itu, kenapa saya bilang itu sudah mulai terbiasa, dia bahkan mengajak orang tuanya. Orang tuanya lagi asik misalnya mengerjakan tugas, memang didesak sangat penting, si Ardi nggak peduli dia, ya ajak, ayo kita kerangka atau dibunuh. Di sisi lain ini kalau tidak dilaksanakan nanti akan bentrok nih. Ya udah kita tutup dulu kerja. Secara tidak langsung itu sangat biasa kami rasakan. Apalagi dari segi kemandirian orang tuanya, apalagi istri saya, anak ini secara tidak langsung dia mungkin karena efek beberapa tugas ya, beberapa tugas yang istilahnya kemandirian harus ditampilkan foto dan segala macam, dan bahkan yang lebih lucunya lagi tidak ada tugas, si anak malah ngomong, ya ini ketika buang sampah nggak dipoto ya, wah pengen dipoto lagi kata orangnya, enggak, saya tahu nanti kalau dilaporkan buat ke ustazahnya, katanya ke ustaz. Jadi lu bilang di situ bahwasanya dulu nih tidak semua yang kita lakukan harus dilaporkan ke pengajarnya dulu nih. Jadi kami berdua bisa merasakan itu, Ustaz. Jadi seakan-akan secara tidak langsung walaupun sifatnya kecil, tapi karena dilakukan secara terus-menerus itu menjadi terbiasa. Nah, apalagi dengan BDR ini. BDR ini pembelajaran seperti wafa juga jamnya fleksibel. Ustaznya juga menyampaikan jam berapa ini anak pian Pak yang tidak ada kesibukan, soalnya kadang Ustaznya nelpon, kaminya masih belum ada di rumah. Pada saat kami ada, ustaznya lagi belum ada kesiapan untuk telepon. Jadi alhamdulillah itu semua bisa kami komunikasikan dengan baik. Dan waktunya juga mengenai tugas-tugas yang lain. Kenapa saya katakan itu tidak ada dalam artian membuat anak kami menjadi sengsara ya, tetapi menyenangkan karena tugasnya itu tidak dipinta dengan cepat mengumpulnya, bahkan kan sampai ditunggu sampai 1, 2, 3 hari dan lain sebagainya. Dan inilah yang membuat anak kami itu seakan-akan tidak ada di bawah tekanan mengenai BDR dan mengenai. Jadi memang banyak orang tua ya yang menyampaikan ini Ustaz, ulun jadi malah diajar-ajari oleh anak ulun sendiri ya, banyak ditagur misalnya pas minum sambil berdiri ya kan, langsung ditagur ya, langsung bahkan bukan ditagur lagi, dibacakan hadisnya. Nah, ini kan ibaratnya apa namanya ya, seperti merendahkan cuma sebagai sebuah kebanggaan ya. Artinya kita memiliki anak yang alhamdulillah memiliki kesadaran yang begitu luar biasa ya, dan ini mudah-mudahan menjadi sebuah keistiqomahan ya, introspeksi dan harus menjalin hubungan yang baik dengan orang tua itu. Kalau program yang kami canangkan selama BDR selama musim pandemi ini banyak memberatkan orang tua ya, itu yang ulun kadang merasa harus kita lebih dekat dengan orang tua. Jangan sampai ada keluhan-keluhan yang kita tidak bisa deteksi ya, sehingga BDR ini betul-betul menjadi belajar di rumah ya, bukan beban di rumah. Alhamdulillah, mudah-mudahan pengakuan dari Abahnya Novel ini merepresentasikan ya dari banyaknya orang tua yang menyekolahkan anaknya di SD Al-Madani Tabin, bahwa tugas-tugas selama BDR ini tidaklah memberatkan baik anak sendiri ataupun juga orang tua ya. Mudah-mudahan ya, artinya mewakili dari orang tua yang ada. Demikian. Program apa sih yang the best atau yang paling berkesan untuk ayah sekalian ketika BDR maupun ketika sekolah langsung? Dari sekian banyaknya program kita yang berkarakter dan juga mengarahkan kepada kemandirian dan juga pastinya mengarahkan kepada ketaatan. Silakan kepada ayah. Mengenai program ini mungkin seperti Ustaz katakan tadi, banyak program-program yang telah dilaksanakan dan diterapkan di sekolah ini. Akan tetapi program itu misalnya dari segi keagamaan mungkin sudah kita ketahui, itu adalah suatu hal yang sangat penting di sini. Dan di sisi lain yang untuk BDR yang saya rasakan itu program
puasa gadgetnya. Kenapa saya katakan ini selain dari segi ibadah sangat penting juga? Di masa-masa sekarang ini yang namanya gadget mungkin tidak bisa kita hilangkan ya, tetapi untuk mengurangi ini yang menjadi kendala orang tua. Alhamdulillah dengan adanya semacam puasa gadget selama 1 pekan ini sangat membantu, bukan hanya gadget tapi televisi juga. Ini mengingatkan kembali ke masa-masa dulu. Ketika dulu itu waktu zamannya orang tua saya, ketika maghrib isya itu udah TV udah nggak ada lagi Ustaz. Semuanya hampir kata-kata tiap-tiap waktu terdengar suara lantunan Al-Quran. Mungkin dengan adanya puasa 1 pekan ini mengingatkan kembali masa-masa lalu, dan ini juga salah satu program yang sangat bermanfaat. Anak itu dia tahu posisinya, bahwasanya walaupun dalam 1 pekan aja nih, dia mau menghidupi TV agak segan, kan? Karena dia ingat itu program, walaupun ya tadi kata Ustaz katakan untuk sementara ini ada tahapannya dulu. Mudah-mudahan dengan tahapan dia, oh ini tahu di program dari sekolah tidak boleh dalam 1 pekan untuk memegang HP, buka televisi, dan bahkan yang lebih lucunya nih ya, ketika adanya yang hidupin TV, dia tutup mata. Soalnya takut nih melihat kata guru saya, ustaz saya nih nggak boleh melihat. Jadi tutup mata. Saya ketawa juga. Bingung. Untuk program yang sebelum pandemi mungkin dan alhamdulillah itu berlanjut sampai sekarang adalah yang merajaah terus. Alhamdulillah sekarang Anda bisa menghafal lebih banyak lagi. Nah, dan ada efek juga kepada kami sebagai orang tua. Iya, alhamdulillah nambah, walaupun nggak banyak, maksudnya nambah juga hafalan. Yang menambah buat kami kan karena ikut mendampingi, ternyata alhamdulillah otomatis kita nambah juga hafalan. Nah, kemudian sama dengan Pak Ahmad tadi, kita sangat berkesan dengan itu program puasa jadi tadi. Walaupun baru cuma 1 pekan, tapi sangat alhamdulillah di situ benar-benar membentuk karakter, dimana melihat mendorong anak-anak untuk jujur, amanah. Bahkan diberi kepercayaan selama 1 minggu, 1 pekan tidak megang. Dan alhamdulillah memang berat apa itu tantangan kita sendiri untuk lepas dari gadget. Alhamdulillah kalau saya di rumah nggak ada televisi sih, cuma ya tapi gadget itu mungkin agak berat, apalagi si Pani kan punya adik. Nah adiknya ini yang untuk durasi gadgetnya lumayan lah. Tapi alhamdulillah ketika ada puasa gadget, apa kata si adik mau HP itu katanya dia puasa. Akhirnya juga dia alhamdulillah ikut puasa. Yang mudah-mudahan nanti ke depannya mungkin bisa ditambah mengurangi jam untuk penggunaan gadgetnya. Baik, jadi apa-apa yang tadi dirasakan, kemudian program-program yang paling berkesan, itu kan sifatnya stimulus ya, sama Pak Rami. Memang di awal tidak apa masalah, anak itu merasa terpaksa gitu ya, atau karena ada catatan poin-poinnya di situ, tapi semua adalah proses ya. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana proses ini berkembang secara efektif dengan tadi sambil dibisikkan tentang penguatan-penguatan akidahnya, bahwa kebaikan-kebaikan ini tidaklah bernilai kalau tidak mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan bahasa yang bisa dipahami oleh anak-anak kita. Dan yang paling penting adalah bagaimana ini menjadi kesempatan berharga juga bagi kita di sela-sela mendampingi anak, supaya kita juga tadi seperti apa yang salah satunya disampaikan oleh Ayah Ibnu Sina ya, bahwa alhamdulillah karena memang rancak mendampingi anak ya, minimal kan berharap ya Allah memarahi pas anak kita murajaah ya dapat rasa ayat 2 ayat dari surah An-Naba ya Allah. Nah, ini salah satu hal yang juga harus menjadi semangat kita bersama, meskipun tentu jumlah hafalannya tidaklah mungkin bisa mengajar anak-anak kita, tapi kebaikan-kebaikan yang berimbas kepada kita ya. Dan terakhir ya, yang perlu untuk sama-sama kita sepakati bersama adalah bahwa
dari proses yang kita sedang kawal ini ya, ada tujuan akhirnya yang tentu kita semua sudah paham, tapi perlu untuk kita selalu ingat-ingat kembali, kita kuatkan kembali bahwa tujuan akhir kita mendidik anak-anak kita adalah agar menjadi pribadi yang solihah ya. Dan prestasi terbesarnya ya kesolihannya itu ya. Sehingga ketika di rumah ada misalnya hal-hal yang mungkin dari prestasi agak tertinggal ya, agak sedikit berbeda dengan teman-temannya, maka ini janganlah kemudian menjadi catatan yang menggelisahkan kita ya. Apalagi anak-anak itu kan dengan berbagai macam karakter, berbagai macam kekhasan bakatnya tentu tidak akan sama. Orientasi kita adalah bagaimana anak-anak kita itu yang penting mandirinya dulu ya kan? Yang sebelumnya disuruh sekarang sudah mulai bisa menjadi seorang ya kan? Sehingga itu bisa menjadi karakter ya. Dan dengan seperti itu maka kita tidak, kadang orang tua yang gampang stres itu kalau standar ataupun ekspektasinya terlalu tinggi ya kan kepada anak-anaknya, atau misalnya ingin supaya dia seperti anak yang lain. Nah ini yang kadang membuat orang tua stres ya. Sehingga supaya kita orang tua tidak terbebani, anak pun enjoy, maka dengan tadi tujuan utamanya menjadikan anak kita yang soleh-soleha ini harus menjadi betul-betul tujuan utama dalam pembelajaran kita ya. Sehingga kita merasa bahwa anak kita sudah pada puncak prestasinya ya. Hari ini anak kita sudah ada pada puncak prestasinya, tinggal dikembangkan prestasi-prestasi yang lain ya. Kesyukuran kita ini yang kemudian akan berimbas kepada anak merasa nyaman belajar ya kan, malah tidak ada tertekan karena kita orang tua sudah ibaratnya itu memancarkan aura yang positif gitu ya, memancarkan semangat yang positif, tidak banyak memberikan tekanan-tekanan, tidak banyak memberikan beban-beban gitu ya. Dengan apa yang sekarang dicapai anak-anak, mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa apa yang kita rasakan ini menjadi bibit-bibit kesolehan ya. Karena kita mengetahui ataupun kita betul-betul yakin ataupun berpuas ketika anak kita melakukan kebaikan itu ketika dia sudah dewasa ya. Jadi kesolehan yang ada sekarang ini mudah-mudahan bertahan sampai dia akil balik yang dia harus bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Kalau masih kekanak-kanakan kadang berubah-ubah kan. Jadi ibaratnya melabeli anak itu soleh atau salah itu kan ketika dia sudah dewasa. Terima kasih Ustaz. Teringat tentang sejenak pekan kemarin ya Ustaz ya, prestasi untuk tingkat anak usia sekolah dasar itu adalah prestasi kemandirian ya Ustaz. Oleh sebab itu kemandirianlah yang paling kita gembok, yang paling kita utamakan di SDIT Al-Madani Tapin ini. Terima kasih ayah sekalian, itu saja untuk pertanyaan hari ini. Terima kasih sudah mewakili orang tua siswa kita yang lain. Alhamdulillah penyampaian dari Buan Pian berdua sudah sangat mewakili tentang bagaimana keadaan dan bagaimana program SDIT Al-Madani Tapin ini. Baiklah ayah bunda sekalian yang berada di rumah pada hari ini maupun yang ada di tempat lain tapi sudah menonton video ini. Demikian tadi gambaran singkatnya tentang SDIT Al-Madani Tapin. Kami berharap ayah bunda sekalian bisa ikut bergabung menjadi keluarga besar kami di sini dan ikut merasakan kebaikan-kebaikan yang bisa kami berikan terhadap ananda solih-solihah sekalian. Baiklah, akhirul kalam, kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Terima kasih ayah, terima kasih juga Ustaz. Semoga apa yang kita